Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Devayanti dengan NIM 210603500007 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, kita akan membahas asal-usul agama menurut Emil Durkheim. Durkheim, di samping sebagai seorang sosiolog yang mempelajari masyarakat Eropa pada umumnya, ia juga menonjol sebagai seorang ahli etnografi. Hal itu tampak dari bukunya yang berjudul Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Elementary Form of Religious Life tahun 1912, di mana pada karya ini Durkheim berusaha menganalisis asas-asas suatu religi. Durkheim mendefinisikan agama yaitu suatu sistem yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan dan upacara-upacara yang keramat, artinya yang terpisah dan pantang. Keyakinan-keyakinan dan upacara yang berorientasi kepada komunitas moral yang disebut umat. Dari hasil kajian Durkheim menunjukkan bahwa sumber agama itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Masyarakatlah yang menentukan bahwa sesuatu itu bersifat sakral dan yang lainnya bersifat profan, khususnya dalam kasus yang disebut totemisme. Dalam agama primitif, totemisme ini adalah benda-benda seperti tumbuhan-tumbuhan dan binatang yang didewakan. Totemisme dilihat oleh Durkheim sebagai tipe khusus dari fakta sosial non-material, sebagai bentuk kesadaran kolektif. Dalam totemisme, pemujaan kepada nenek moyang sudah sangat meresap dalam jiwa penganutnya. Konsep ini pun terbawa hingga masa kini. Kita dapat melihat fenomena totemisme yang masih diterapkan pada sistem kepercayaan etnik Asmat. Asmat merupakan salah satu suku atau etnik yang bertempat di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Papua. Paham totemisme sangat melekat sekali di dalam kehidupan etnik Asmat, karena etnik Asmat tidak terlepas dengan dunia roh, yang masih melakukan upacara-upacara ritual untuk memohon perlindungan serta belas kasih dari para roh. Benda-benda yang dianggap paling mutlak memiliki roh adalah patung-patung leluhur atau biasa disebut bis. Bagi masyarakat suku Asmat, patung bukan sekadar benda yang bernilai estetis. Patung juga menjadi penghubung mereka dengan arwah nenek moyang. Patung bis dibuat sebagai perlambang adanya sosok nenek moyang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat suku Asmat percaya bahwa orang yang sudah meninggal mampu ditemukan kembali di dalam bentuk patung bis. Karenanya, setiap patung bis yang dibuat diberi nama sesuai dengan nama orang yang telah meninggal. Berbicara mengenai etnik Asmat, tidak terlepas dari seni ukir atau pahatnya. Seni ukir kayu etnik Asmat diyakini sudah ada sejak ratusan atau mungkin ribuan tahun yang silam, dari zaman nenek moyang mereka. Bukti tentang totem dapat ditemukan dari motif hiasan yang ada di pahatan-pahatan patung, tameng, ataupun hasil seni mereka. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paham totemisme tidak terlepas dari sistem kepercayaan atau religi, di mana religi secara harfiah diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang menunjukkan suatu kepercayaan, penghormatan, dan hasrat untuk menyenangkan suatu kekuatan yang menguasai. Totemisme adalah salah satu bentuk religi yang merupakan kepercayaan suatu etnik tertentu yang berkaitan dengan roh nenek moyang. Paham totemisme ini bisa didefinisikan sebagai bentuk religi yang ada dalam masyarakat atau kelompok-kelompok yang mempunyai kepercayaan bahwa mereka masing-masing berasal dari dewa-dewa nenek moyang tertentu. Totemisme sebagai pemujaan terhadap segolongan objek materi, biasanya binatang atau tumbuhan, yang karena tahayul dipandang dengan hormat.
Itulah pemaparan saya mengenai asal-usul agama menurut Emil Durkheim dan juga fenomena totemisme pada suku Asmat di Papua. Itulah video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton serta dapat menambah wawasan tentang teori sosiologi.